Mengenai Afrika, pasti kalian teringat dengan tambang atau sumber daya yang kaya akan mineral dan emas yang sangat melimpah. Dan kalian juga pasti teringat warganya berkulit hitam pekat, seperti atlet UFC seperti Israel Adesanya, Francis Ngannou, dan Kamaru Usman. Tapi ada satu atlet UFC yang berasal dari Afrika yang mempunyai kulit putih yang bernama Doritus Junior. Dia adalah juara baru di kelas berat ringan UFC yang mendudukan juara bertahan, yakni Sean Strickland. Jadi apakah dia keturunan Afrika atau dia warga asing yang tinggal atau berkuasa di Afrika? Pada episode kali ini kita akan membahas video brutal yang berasal dari Afrika Selatan. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe channel ini dan share, nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video kejam dan di luar akal sehat lo. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisahnya. Pada tanggal 20 Juli 1985 di Afrika Selatan ada seorang perempuan bernama Maki Skena. Dia adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang tinggal di DZA, Afrika Selatan. Dia adalah seorang ibu tunggal yang bekerja di pabrik kulit di sana. Dia sering bekerja lebih dari 10 jam sehari untuk menghidupi keluarganya. Selama masa ini, Afrika Selatan menjelang berakhirnya apartheid dan ketegangan sangat tinggi. Bahkan ketika kerajaan Inggris menghapuskan perbudakan pada tahun 1833, bagi para budak kulit hitam di Afrika Selatan itu hanyalah perubahan status dari budak menjadi buruh kontrak. Sedikit gambaran, apartheid adalah suatu organisasi yang mempertahankan ras kulit putih di negara Afrika. Karena itu, warga asing kulit putih berhak bicara dan mengatur atau berbuat apapun di negara tersebut. Jadi, ras asli Afrika sungguh tidak akan tinggal diam bahwa tanahnya digarap atau negaranya bebas diotak-atik oleh warga asing. Jadi itulah konflik sebenarnya di Afrika. Jika salah, tolong dikoreksi di komentar di bawah ini. Sejumlah undang-undang akan disahkan di berbagai koloni di Afrika Selatan untuk membatasi hak-hak orang kulit hitam. Masyarakat Afrika Selatan Bersatu, Masyarakat Afrika Selatan Persatuan Afrika Selatan yang merupakan cikal bakal negara Afrika Selatan yang modern membatasi warga kulit hitam untuk memiliki tanah untuk memilih tempat tinggal mereka setelah Perang Dunia Kedua. Undang-undang lebih lanjut menegakkan segregasi disahkan oleh apartheid karena sebuah sistem akan dimulai pada tahun 1948. Tujuan apartheid sederhana, untuk mempertahankan dominasi kulit putih Afrika atas mayoritas penduduk kulit hitam. Parade dalam bahasa Afrika berarti mitra, dan undang-undang akan berupaya untuk memisahkan peran sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda bagi orang kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Bagian dari kehidupan dipisahkan, pernikahan antara ras dilarang, dan warga kulit hitam Afrika Selatan dipaksa keluar dari rumah mereka ke daerah kumuh. Karena minoritas penduduk kulit putih, kehidupan jauh lebih baik dibandingkan pengalaman warga kulit hitam Afrika Selatan. Salah satu kekuatan utama di Afrika Selatan yang menentang parade adalah Kongres Nasional Afrika atau protes. Mereka biasanya ditanggapi dengan kekerasan oleh pemerintah apartheid dengan pengunjuk rasa, sering terbunuh karena pembakaran. Pemerintah mengeluarkan identifikasi untuk kegiatan revolusi bersenjata. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk protes ke negara tempat pemimpin ANC Nelson Mandela. Dia ditangkap dan dipenjara berkali-kali dalam masa terpanjangnya, yakni dari tahun 1964 hingga 1990. Namun ia terus memimpin mereka dari balik jeruji besi ketika kecaman internasional terhadap AP semakin berkurang. Rezim tersebut mencari cara yang lebih menindas untuk mempertahankan kekuasaan.
protes kekerasan yang tidak dapat dikendalikan di Afrika Selatan dan meningkatkan kelompok pemuda militan menyebabkan runtuhnya pemerintahan lokal. Hal ini ditanggapi dengan hukum seperti cambuk dan gantung karena tindakan anti-apartheid. Banyak warga kulit hitam Afrika Selatan bersatu untuk mengakhiri apartheid. Tetapi bagi mereka yang terlihat memihak pemerintah apartheid, pemerintah bisa menghadapi masa peradilan dan kadang-kadang orang akan dituduh secara sah. Pada tahun 1985, Toza dianggap sebagai salah satu komunitas termiskin dan paling padat penduduknya di Afrika Selatan. Tidak ada jalan atau sistem pembuangan limbah dan hanya segelintir orang yang mempunyai akses terhadap sistem pembuangan limbah. Akses terhadap listrik, kemiskinan di daerah tersebut menyebabkan peningkatan kejahatan. Dengan meningkatnya kejahatan muncullah kekecewaan yang mendalam terhadap penegak hukum di sana. Menurut beberapa sumber, kapal kota DZA pernah memiliki puluhan petugas polisi, namun mereka terpaksa keluar dari daerah tersebut. Rumah mereka dikatakan mudah dikenali karena yang tersisa hanyalah sisa-sisa kayu dan logam yang terbakar. Polisi akan berpatroli di daerah tersebut, tetapi hanya dengan kendaraan lapis baja. Polisi juga dikenal agak kejam. Ada laporan tentang orang-orang ditembak oleh polisi dan dibiarkan berjam-jam untuk mati. Namun memaksa keluar polisi menyebabkan masalah lain. Main hakim sendiri dan keadilan MOB diketahui terjadi sehingga kekerasan masih sangat marak terjadi. Masyarakat kota terkadang bisa menjadi hakim atau juri atau pengadil atau algojo. Hal ini terkadang mengarah pada orang yang tidak bersalah. Orang terbunuh pada tanggal 20 Juli 1985 Maki menghadiri pemakaman sejumlah aktivis politik yang baru saja meninggal. Menurut beberapa sumber, Maki adalah anggota organisasi komunitas yang berafiliasi dengan Front Persatuan Demokrat. Front tersebut adalah badan anti-apartheid yang berada di hukum. Banyak organisasi anti-apartheid. Dia juga berafiliasi dengan Kongres Nasional Afrika. Sekitar sebulan sebelum pemakaman, ada orang asing yang datang dan pria misterius ini memberitahu orang-orang di kota bahwa dia memiliki akses ke beberapa senjata. Dia kemudian memberitahu beberapa orang bahwa dia adalah seorang anggota tombak bangsa sayap militer dari Kongres Nasional di Afrika yang dilarang, yang pada saat itu merupakan gerakan bawah tanah utama yang melawan kekuasaan kulit putih. Dia juga menyebutkan bahwa dia mengunjungi kota Praja untuk mencari rekrutmen. Menurut beberapa, Maki yang memperkenalkan pria ini kepada orang-orang di DZA, dan beberapa sumber mengatakan dia bahkan menjalin hubungan dengan pria tersebut. Biar kalian semua nggak gagal paham, Maki ini kan anti-apartheid sama kayak warga kulit hitam atau warga lokal. Intinya dia di pihak warga lokal, dan dia ada nih salah satu teman. Demi kepentingan cerita kita sebut saja nama temannya ini, sebut saja Golem. Golem ini punya akses senjata, dan dengan senjata itulah mereka akan memusnahkan para orang-orang kulit putih atau apartheid. Tetapi Golem itulah yang memutar 180 derajat video ini menjadi brutal. BTW, apartheid di sini sudah mulai luas kekuasaannya sampai-sampai pemerintahan dan para aparat juga sudah berpihak ke mereka. Cuma tinggal segelintir orang dan warga lokal saja yang masih memberontak. Golem kemudian merekrut beberapa orang dari kota Praja, memberi mereka granat tangan dan menunjukkan kepada mereka cara menggunakannya. Golem tersebut membagikan granat dan menyuruh para rekrutan untuk menyerang petugas pada tengah malam pada malam penyerangan penjara. Pada malam penjarahan, para rekrutan tersebut berpisah untuk mencapai sasaran mereka pada waktu yang hampir bersamaan di desa yang berbeda. Salah satu sasaran yang berada di DZA, di desa tetangga, salah satu anggota baru mendaki rumah seorang petugas dan dia mengeluarkan pin granat, tetapi ketika dia melakukannya, granat itu meledak di tangannya dan membunuhnya seketika. Di desa lain, 3 orang yang direkrut diperintahkan untuk menyerang rumah seorang petugas dan granat tersebut juga meledak di tangan mereka yang mengakibatkan kematian terhadap mereka.
Afrika. Sebuah gedung di Teah juga seharusnya diserang, tetapi serangan itu dibubarkan karena kedatangan polisi yang tiba. 4 rekrutan tersebut terbunuh. Semua rekrutan tersebut ditinggalkan di jalan. Polisi malah tidak repot-repot membawa mereka ke MOG. Mereka dibiarkan dimakan oleh anjing liar. Masalah tersebut diselidiki dan ternyata granat yang diberikan pria misterius alias golem itu kepada para rekrutan telah dirusak sehingga mereka akan meledak begitu pinnya dilepas. Hal ini menimbulkan sejumlah rumor seperti yang ada di daerah tersebut berspekulasi bagaimana hal ini bisa terjadi. Orang-orang mulai berbicara dan ketika mereka melakukannya terungkap bahwa Maki telah memperkenalkan pemasok senjata misterius alias golem kepada para rekrutan dan tampaknya dia menjalin hubungan dengannya. Menjadi jelas bagi beberapa orang bahwa golem ini adalah seorang yang menyamar informan polisi dan bahwa Maki terlibat di dalamnya. Juga orang-orang berteori bahwa Maki mungkin punya andil dalam kematian mereka dan bahwa dia memberitahu polisi dengan pria ini. Maki dengan keras membantah rumor itu. Gue nggak tahu tentang bom yang meledak secara tiba-tiba itu. Gue cuma ingin membasmi para apartheid itu supaya warga asli Afrika tidak tertindas. Tetapi hal itu tidak menghentikan orang-orang mempercayai kebenarannya. Sebelum terlalu lama rencana dibuat untuk membakar rumahnya. Maki diberitahu oleh orang-orang terdekatnya bahwa dia harus meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Tetapi dia menolak. Maki percaya bahwa jika dia melarikan diri dari daerah itu, maka orang-orang yang menuduhnya akan marah dan akan semakin percaya Maki adalah pelakunya. Mereka yang ragu-ragu tentang terlibatannya yakin bahwa dia bersalah dan dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan apapun pada kenyataannya. Maki memang tidak bersalah. Dia tidak memberitahu kantor manapun malam itu atau malam apapun. Dalam hal ini dia juga dijebak dan dimanfaatkan. Jadi pada hari pemakaman rekrutmen yang terkena bom pada tanggal 20 Juli, Maki memutuskan untuk hadir di acara tersebut dan itu hari merupakan termasuk hari paling naas buat Maki dan hari kematiannya. Maki dikejar dan diserang oleh orang-orang yang hadir di sana. Dia lari ke lapangan terdekat sebelum dilempar ke tanah. Apa yang terjadi bahkan sulit untuk dijelaskan. Maki dipukuli secara mengerikan selama beberapa waktu dengan batu dan tongkat serta ditinju, ditendang dan diinjak, dikelilingi oleh puluhan orang yang semuanya menyerukan kematiannya. Sebuah ban dikalungkan di lehernya dan ban tersebut disiram bensin kemudian dinyalakan. Nyala api melahap kepala dan wajah Maki. Beberapa pria di sana kemudian mengambil yang besar dan berat dan digunakan batu itu untuk menjepit Maki sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gerombolan itu kemudian mengambil pecahan kaca yang besar dan memasak kaca itu masuk ke alat kelamin Maki. Api menelan tubuh Maki dan dia terus-menerus dipukul dengan tongkat dan batu. Maki menyerah pada luka-lukanya dan setelah dia meninggal dengan cara yang paling mengerikan. Batu besar lainnya digunakan untuk menurunkan wajahnya selama serangan brutal itu. Setiap giginya tanggal. Serangan itu direkam di foto dan disiarkan di televisi oleh kru film TV. Dapat didokumentasikan sebagian besar kejadian yang terjadi. Beberapa rekaman relatif sulit ditemukan. Kualitasnya buruk, tetapi ini adalah rekaman paling mengerikan yang pernah dilihat dan ada membuat gue sangat sedih dan muak. Dalam rekaman lo melihat Maki berulang kali ditendang, diinjak, dilempari batu dan ditinju. Beberapa orang di sana melompat ke kepalanya berulang kali. Saudara perempuan Maki mengingat hari ketika dia menemukan saudara perempuannya meninggal. Katanya pada sidang pada tahun 1997, ketika saya mendekati pemandangan kuburan, aku melihat tubuhnya. Aku mendekatinya dari kaki dan aku dapat mengidentifikasinya. Hanya dari itu aku dapat mengidentifikasi dia sebagai saudara perempuanku.
Aku tidak dapat melihat wajahnya karena ada batu besar di atasnya dan juga di dadanya. Aku pergi berkeliling untuk mencoba dan mengidentifikasi mayatnya lebih jauh, dan saya muak dengan cara dia dibunuh. Saya menemukan bahwa semua giginya hilang, dan sebelum dia meninggal dia memiliki 32 gigi dan tidak ada satu gigi pun yang hilang. Dia memiliki celah besar di kepalanya, dan dia juga terluka parah dan hangus oleh api dan dipukuli dengan kejam sampai meninggal. Saya pergi ke rumah terdekat. Saya meminta mereka memberi saya beberapa surat sehingga saya bisa menutupi tubuh saudara perempuan saya di lokasi kuburan. Apa yang terjadi pada Maki adalah sesuatu disebut kalung, dan kematiannya adalah pertama kalinya kalung itu tertangkap kamera. Gambar kematiannya difilmkan oleh South Africa Broadcasting Corporation dan digunakan oleh media pemerintah aparti dalam propaganda anti-pahlawan Kevin Carter, anti-perlawanan Kevin Carter, fotografer yang menangkap burung nazar yang terkenal itu. Dan gambar gadis itu juga menangkap sejumlah foto pembunuhan Maki Kevin Carter yang kemudian bunuh diri dikarenakan kengerian yang disaksikan di Afrika Selatan. Dalam catatannya yang ditinggalkan, dia mengatakan rencana hidup menggantikan kegembiraan sampai-sampai kegembiraan sudah tidak ada lagi. Praktek kalung leher dilanjutkan oleh beberapa anggota Kongres Nasional di Afrika. Biasanya dilakukan terhadap mereka yang telah mengkhianati organisasi yang dalam beberapa hal memihak rezim faktoid atau membantu rezim terus menindas. Dalam contoh lain, yang terhukum akan diikat dengan kawat berduri untuk mencegah pelarian. Dalam beberapa kasus, korban memerlukan waktu hingga 20 menit untuk menyerah pada luka bakar yang mengerikan yang akan mereka alami. Selain itu, bahkan terus terbakar lama setelah orang tersebut meninggal dan melakukan identifikasi terhadap orang tersebut. Korban yang lebih sulit lagi, praktik tersebut secara resmi dikutuk oleh mereka meskipun pernah menjadi istri Nelson Mandela, yang dikutip mengatakan melalui kontak korek api dan kalung, "Kami akan membebaskan negara ini." Dan seperti yang saya katakan, korban kalung-kalung pertama yang tercatat adalah Maki Sosana dan kasusnya. Maki dianggap sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Afrika Selatan. Tentu saja mengejutkan untuk membaca dan melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kekejaman seperti itu terhadap seseorang tanpa sedikit bukti adanya kesalahan sangat meresahkan dan menyoroti isu-isu mengerikan mengenai peradilan massa karena segalanya bisa menjadi sangat luar biasa. Tentu saja kalung yang sangat cepat pasti menjadi salah satu cara paling mengerikan untuk membunuh seseorang. Pembunuhan terhadap Maki dianggap sebagai pembunuhan paling mengerikan yang pernah ditayangkan di televisi. Komisi Kebenaran dan Normalisasi menyatakan bahwa Maki tidak bersalah dan dia tidak bersalah. Cuma dituduh secara salah oleh pria misterius yang sebenarnya bernama Joe telah mengatur semuanya dan merekayasa tuduhan palsu terhadap Maki. Sayangnya gue tidak dapat menemukan gambar Maki hidup. Gue sudah mencari beberapa waktu tetapi gue tidak dapat menemukannya. Yang tersedia pada akhirnya namanya dibersihkan dan dia dan keluarganya tidak lagi dipandang sebagai pengkhianat. Maki dimakamkan di kuburan yang sama di mana dia dibunuh, dan kalung sebagai bentuk eksekusi masih digunakan hingga hari ini. So, jadi itulah kisah Maki yang dijebak oleh pria misterius, dan dia akhirnya dihabisi oleh warganya sendiri dan tidak ada yang diadili sampai sekarang. Itu kasus cuma menjadi pelajaran dan sejarah di Afrika Selatan. Dan gue Didis pamit undur diri di hadapan kalian semua dan bertemu lagi di video berikutnya, and see you